Slendrina the Seller. Game ini dirilis di tahun 2014. Game ini adalah fondasi dari seluruh seri Slendrina, menawarkan pengalaman first-person survival yang minimalis. Pemain ditempatkan di ruangan bawah tanah yang gelap, berkoridor sempit, dan harus berjuang untuk keluar. Misi utama di game ini adalah mencari dan mengumpulkan 8 buku yang tersebar di seluruh ruangan, seringkali tersembunyi di rak, bawah meja, atau di balik pintu. Pemain juga harus mencari kunci-kunci untuk membuka pintu yang terkunci demi mengakses area baru. Ancaman di dalam game ini adalah Slendrina itu sendiri. Dia akan muncul secara acak, seringkali setelah pemain mengumpulkan beberapa buku atau mendengar tawa mengerikan. Kontak mata harus dihindari, pemain harus segera berbalik dan melarikan diri untuk mencegah jumpscare fatal. Setelah kalian menyelesaikan game ini, kalian akan memecahkan atau menemukan serpihan dari misteri Slendrina. Di game yang satu ini, kalian akan mengetahui bahwa Slendrina adalah seorang roh jahat yang terikat pada ruangan bawah tanahnya. Buku-buku yang kalian kumpulkan adalah kunci untuk membebaskan atau menyegel arwahnya. House of Slendrina. Game Slendrina yang satu ini memiliki misi yang lebih kompleks, yaitu pemain harus mencari 8 potongan gambar untuk membuat kunci lemari, lalu turun ke ruang bawah tanah untuk menemukan rahasia Slendrina yang lain. Tujuan utama dari game ini adalah mencari tahu siapa dia sebenarnya, dengan menjelajahi kamar tidur dan ruang keluarganya. Petunjuk di dalam rumah semakin menguatkan kehadiran suami Slendrina dan secara halus memperkenalkan koneksi dengan nenek yang kemudian menjadi karakter Granny. Slendrina The Asylum. Lokasi kini diubah ke rumah sakit jiwa, meskipun misinya masih sama, yaitu mencari buku dan beberapa kunci. Perubahan lokasi ini menunjukkan bahwa kutukan Slendrina tidak hanya terbatas pada rumahnya. The Asylum menyarankan bahwa mungkin Slendrina memiliki masa lalu yang terkait dengan tempat-tempat tersebut, entah sebagai pasien, korban, atau bahkan kekuatannya meluas ke tempat-tempat yang penuh penderitaan. The Child of Slendrina. Developer game ini kembali merilis game sequel dari Slendrina. Game ini secara signifikan meningkatkan ancaman. Misi utama adalah mencari 8 potongan kunci untuk membuka sebuah berangkas rahasia di ruang bawah tanah. Pemain sekarang harus menghindari Slendrina, anak Slendrina, dan yang paling penting, ayah dari Slendrina. Jika pemain melihat ayah Slendrina, mereka harus segera berbalik. Ada satu item baru yang dikenalkan di game ini, yaitu suntikan kesehatan, yang bisa membantu pemain pulih dari serangan. Misteri yang dipecahkan dari game ini cukup mengejutkan beberapa pemain, termasuk gua. Game ini menegaskan keluarga inti Slendrina. Hal ini membuktikan bahwa kutukan tersebut melibatkan semua anggota keluarga. Setelah berangkas dibuka, pemain akan menemukan buku harian Slendrina. Mengambil rahasia ini adalah cara untuk melarikan diri. Ini adalah pengungkapan plot yang lebih substansial, menyiratkan bahwa kunci untuk mengalahkan Slendrina terletak pada kisah hidupnya yang tersembunyi. Slendrina The School. Inti dari game ini adalah mengunjungi sebuah sekolah tua tempat Slendrina pernah belajar saat masih muda, dan harus mengumpulkan 8 fuses untuk melarikan diri, serta memberi barang pribadi Slendrina untuk mendapatkan kunci. Di sini kita tahu bahwa Slendrina memiliki sifat manusiawi awalnya. Hal ini dibuktikan dengan mengunjungi sekolah dan berinteraksi dengan barang-barang pribadinya. Game ini memberikan konteks bahwa Slendrina dulunya adalah manusia, dan kutukan serta transformasinya berakar dari trauma masa lalu. Slendrina The Seller 2. Developer game ini mengulangi formula yang sama, yaitu mencari 8 buku dan beberapa kunci. Map dari game ini menjadi lebih besar dari sebelumnya. Namun di game ini, kalian mulai dikenalkan dengan anggota keluarga tambahan dari Slendrina, seperti ibu dan bayinya, menunjukkan bahwa pemain harus menghindari lebih dari satu entitas jahat. Game ini secara eksplisit menyebutkan bahwa ibu dan bayinya akan membantu Slendrina yang merupakan petunjuk pertama bahwa teror ini bersifat turun-temurun dan melibatkan dari satu hantu. Slendrina The Forest. Pemain tersesat di hutan dan harus mengumpulkan 8 kunci sambil menghadapi Slendrina. Hutan di game ini sering dianggap sebagai tempat persembunyian awal bagi keluarga terkutuk ini, terutama Slenderman yang secara teori adalah ayah Slendrina. Game ini menyiratkan bahwa pengaruh kutukan meluas melampaui bangunan ke alam terbuka. Slendrina X. Game terakhir dari seri ini mempunyai lingkungan terbesar dan paling kompleks, yaitu kastil besar milik suami Slendrina. Ancaman juga makin bertambah banyak. Yang pertama ada Slendrina, kedua suami Slendrina yang digambarkan seperti vampir, dan 2 hewan peliharaan atau entitas lain yang sangat agresif. Unsur baru digabungkan dalam game ini, yaitu pertarungan. Beberapa gameplay menunjukkan adanya senjata, yaitu sebuah pedang yang dapat digunakan untuk menyingkirkan suami Slendrina sementara waktu, dan hewan peliharaannya. Alur cerita yang paling populer dan diterima secara lore adalah bahwa game ini menggambarkan klimaks di mana arwah Slendrina pada akhirnya dijebak ke dalam sebuah buku, memberikan semacam akhir pada saga Slendrina.